Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One. Kita akan mengupdate informasi terkini mengenai arus mudik di beberapa jalur. Sudah terhubung bersama dengan kedua rekan kami di lapangan. Ada Agung Prasetyo di Cipali dan juga Adi Mulya di Merak, Banten. Kita terlebih dahulu ke jalur Merak, Banten. Silakan Adi Mulya. Ya baik Prima dan juga pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi, memang kondisi Pelabuhan Merak sudah dipadati penumpang dan antrian penumpang di Dermaga 5 pelabuhan reguler ini cukup padat dan ini sudah terjadi sejak tadi pagi. Tercatat dari posko mudik, dari data H-10 hingga hari ini, 5.450 penumpang telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera. Mengenai kendaraan juga sekitar 18.000 kendaraan telah berangkat dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, dan Pelabuhan Merak telah membagi dua jalur, di mana untuk kendaraan roda 4 atau mobil melewati Pelabuhan Merak, sementara untuk sepeda motor telah tersistematis melewati Pelabuhan Ciwandan. Prima dan juga pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri yang memang sudah di depan mata ini, dari ASDP dan juga Pelabuhan Merak telah mengimbau kepada masyarakat hal yang cukup krusial, di mana masyarakat yang hadir ke Pelabuhan Merak masih banyak yang tidak membawa tiket dan berpikir jika tiket masih bisa dibeli secara offline di area pelabuhan. Padahal, Prima dan juga pemirsa, pihak Pelabuhan Merak sudah tidak lagi menyediakan penjualan tiket secara offline di pelabuhan. Dengan kata lain, penjualan tiket secara seluruhnya telah bisa dibeli melalui aplikasi Verizi atau website resmi dari Pelabuhan Merak. Nah, mengenai penjualan tiket, Prima dan juga pemirsa, memang ini cukup dikhawatirkan. Banyak juga masyarakat yang memang masih berharap jika tiket dapat dibeli di pelabuhan. Untuk prediksi puncakan arus mudik ini memang sudah diprediksi sejak hari kemarin di tanggal 19 April 2023. Otomatis ini adalah hari kedua di prediksi tersebut, dan memang uniknya kondisi di jalanan menuju Pelabuhan Merak hingga saat ini kami pantau kondisinya masih sangat ramai, lancar. Prima dan juga pemirsa, jika Anda lihat di sini memang di Dermaga 5 banyak kendaraan yang sudah mengantre untuk masuk ke dalam kapal. Di belakangnya terdapat antrian kapal yang menunggu antrian-antrian selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi kendaraan-kendaraan di sini memang agar terus berhati-hati, karena di beberapa kali tadi kami memantau di sini adanya gesekan-gesekan sedikit antara mobil satu sama lain karena terburu-buru menuju kapal. Ini perlu diperhatikan bagi para pemudik yang hendak menuju Pelabuhan Merak, khususnya ke Dermaga 5 di pelabuhan reguler. Nah, Prima dan juga pemirsa, mengenai persiapan arus mudik di Pelabuhan Merak yang sudah melewati hari puncak yang diprediksi kemarin, pihak Pelabuhan Merak memang sudah menyediakan berbagai macam fasilitas dan infrastruktur pendukung tambahan yang sebelumnya tidak pernah ada. Di sebelumnya, lahan parkir disiapkan setidaknya 4.426 lahan parkir, namun untuk arus mudik di Pelabuhan Merak ini kuotanya ditambah sebanyak 1.000, maksud kami jika sebelumnya 4.426 sekarang menjadi 5.426. Nah, mengenai area-area pendukung juga di sini ada posko gabungan yang telah disiapkan demi pengamanan dan juga memfasilitasi kenyamanan para pemudik. Ada juga berbagai macam posko kesehatan bagi masyarakat yang mungkin mengalami keluhan sakit selama perjalanan mudik. Yang kami amati di sini sejak subuh tadi, pemudik terus berdatangan henti, Prima dan juga pemirsa. Ya, nanti kita akan terhubung kembali dengan rekan kami Adi Mulya yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Terlebih dahulu kita sekarang menuju ke Agung Prasetyo di Cipali. Bagaimana arus pantauan di jalur Cipali? Silakan kepada Agung Prasetyo. Terima kasih Prima juga pemirsa, 2 hari menjelang Lebaran. Pada hari ini merupakan puncak arus mudik hari kedua. Arus lalu lintas sejak dini hari hingga pagi hari ini masih memadati jalur tol Cipali. Tepatnya di tempat kami mengabarkan ini, sejak dini hari terus mengalami peningkatan ataupun lonjakan kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Memang di tempat kami mengabarkan ini
sekali kendaraan tidak bergerak, dan kalaupun melaju hanya sekitar 20 sampai 30 km per jam. Selain adanya lonjakan kendaraan yang cukup signifikan, kemacetan yang cukup panjang di ruas tol Cipali ini juga memang ada beberapa faktor seperti banyaknya para pemudik yang beristirahat di bahu jalan, dan ini juga menyebabkan kepadatan ataupun kemacetan menjadi semakin parah di titik-titik yang memang banyaknya para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Selain itu juga memang pihak kepolisian terus melakukan himbauan kepada pemudik ataupun mensterilisasikan bahu jalan yang emang dilakukan untuk istirahat para pemudik dan untuk melanjutkan perjalanannya atau beristirahat di rest area yang sudah disediakan. Dan kalau di tempat kami mengabarkan, kemacetan ini tidak hanya di jalur utama yang menuju ke arah Cirebon, tetapi di jalur yang diberlakukan sistem one way juga terdapat kemacetan yang cukup panjang. Ada dua lajur masing-masing di satu lajur ini, di mana seluruhnya ada 4 lajur, tetapi semuanya dipadati oleh kendaraan yang mayoritas pribadi yang akan menuju ke arah Cirebon. Untuk faktor lainnya yang mengakibatkan titik-titik kemacetan yaitu seperti adanya rest area ataupun aktivitas keluar masuk rest area yang kantung parkirnya hanya tidak memadai ataupun full, dan para pengendara ataupun pemudik yang akan masuk ke rest area sehingga adanya antrian yang mengular ke jalur jalan sehingga mengakibatkan juga kemacetan. Salah satunya di titik kilometer rest area 81 yang merupakan rest area pertama di awal tol Cipali ini. Dan dapat kami informasikan juga memang untuk kemacetan kalau kami gambarkan ini sejauh mata memandang sekitar 10 km lebih, dan ini juga selain di ruas tol Cipali, kemacetan ini mengimbas ke ruas tol Jakarta Cikampek, diantaranya di salah satunya yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, di mana terdapat ada antrian kendaraan juga di gerbang tol Cikampek Utama ini, sehingga pihak PT Jasa Marga membuka gardu transaksi lebih banyak atau diprioritaskan kendaraan pemudik yang menuju ke arah Jawa. Dan untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di sekitar gardu transaksi, PT Jasa Marga membuka 22 gardu transaksi, di mana yang biasanya sehari ataupun setiap harinya hanya diberlakukan hanya 7 gardu transaksi. Dapat kami informasikan juga selain di titik ini, titik kepadatan ataupun titik kemacetan terjadi di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti di kilometer 57 juga terjadi kemacetan yang merupakan titik rest area pertama setelah tol layang MBZ, sehingga banyak para pemudik yang akan beristirahat ataupun mengisi bahan bakar minyak, banyak antrian juga yang akan masuk ke rest area ini, dan sama juga mengular ke jalur jalan. Selain di titik kilometer 57 ada juga kemacetan di titik pertemuan antara tol layang MBZ, di mana para pengendara terjebak kemacetan, termasuk kendaraan yang datang dari arah tol layang MBZ disatukan dengan pertemuan antara tol Jakarta Cikampek Lama. Dan untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun tol Cipali, untuk rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, di mana untuk di ruas tol Jakarta Cikampek diberlakukan kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga dilanjut dari gerbang tol Cikampek Utama kontraflow 2 lajur sampai kilometer 72 perbatasan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipali, dan di awal ruas tol Cipali di kilometer 72 sampai ke kilometer 414 Kali Kangkung diberlakukan sistem satu arah. Namun pada pagi hari ini di titik kami mengabarkan sistem rekayasa lalu lintas masih berlakukan dan kemacetan pun masih terjadi. Prima. Tadi kalau Anda perhatikan di lokasi kepadatan lalu lintas ini terjadi sejak pukul berapa, Agung? Ya, memang sejak malam hari tadi juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, tetapi tidak menimbulkan kemacetan yang
bisa dibilang kendaraan sesekali memang tidak bergerak. Dan untuk kemacetan ini mulai terjadi sejak dini hari tadi sekitar pukul 3 sampai saat ini yang mengular cukup panjang sekitar kurang lebih 10 km di tempat kami menggambarkan ini. Untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan di titik-titik yang diakibatkan oleh rest area, kepolisian dan pihak pengelola rest area juga memberlakukan sistem buka tutup rest area. Selain itu juga diberlakukan untuk para pemudik ataupun pengendara hanya diberikan waktu 30 menit. Ini berlaku di dua titik rest area, salah satunya di rest area 81 dan rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Prima. Bagaimana dengan para pemudik yang saat ini seperti di belakang Anda, ada yang sedang beristirahat di bahu jalan? Apakah tidak ada petugas dari Jasa Marga ataupun pihak kepolisian lalu lintas yang menertibkan? Ya betul, memang tidak sedikit para pemudik yang beristirahat di bahu jalan ataupun menepi di bahu jalan ini karena ini juga diikuti oleh pemudik-pemudik lain ketika beristirahat di bahu jalan dan mereka terpaksa harus beristirahat di bahu jalan karena titik-titik rest area yang dilewati para pemudik ini penuh dan harus melanjutkan perjalanannya ketika mereka pemudik sudah berada di titik lelah terpaksa harus beristirahat di bahu jalan. Selain itu juga memang untuk kepolisian sejak tadi subuh kami memantau hingga saat pagi ini terus melakukan sterilisasi bahu jalan untuk menghimbau kepada pengendara agar untuk melanjutkan perjalanannya dan bisa ada dengar dan pemirsa dengar juga nih sirine dari kepolisian terus melakukan sterilisasi para pengendara agar tidak berhenti di bahu jalan dan melanjutkan ataupun beristirahat di rest area selanjutnya. Baik, ini kita lihat di belakang Anda ada petugas kepolisian yang sedang menertibkan ya nampaknya. Oh ya, pemirsa, ini kita lihat ya, betul, para Prima, pemudik memang ditertibkan. Sejak Silakan Agung. Ya memang sejak tadi subuh juga memang banyak pengendara yang beristirahat di bahu jalan. Petugas kepolisian baik dari motor patwal ataupun menggunakan roda 4 terus melakukan menyisir terutama ruas tol Cipali ini untuk para pengendara agar dihimbau tidak beristirahat di bahu-bahu jalan dan pihak kepolisian juga terus men-screening dan mensterilkan bahu jalan dan untuk pengendara ataupun pemudik melanjutkan perjalanannya. Prima. Kalau kita lihat ini juga kepadatan ataupun kemacetan sudah mulai terurai. Apakah sedang diberlakukan sistem lalu lintas lain, kontraflow atau sebagainya? Atau pembukaan gerbang tol? Ya, untuk sistem selain untuk rekayasa kontraflow yang diberlakukan di ruas tol Cipali hanya diberlakukan untuk sistem one way ataupun sistem satu arah yang menuju ke arah Cirebon. Tapi karena memang pada hari ini volume kendaraan cukup tinggi ataupun puncak arus mudik hari kedua ini lebih tinggi dari hari kemarin, di mana terjadi memang kepadatan ataupun kemacetan terjadi di dua jalur, baik jalur utama yang menuju ke arah Cirebon ataupun jalur yang diberlakukan sistem satu arah ataupun sistem one way. Untuk kendaraan yang datang dari arah utara yang dari arah Cirebon ataupun dari arah Jawa Tengah memang tidak bisa masuk ke ruas tol karena saat ini masih diberlakukan sistem one way sehingga para pengendara untuk yang datang dari arah utara dapat menggunakan jalur-jalur arteri, salah satunya jalur arteri Pantura Cirebon ataupun sampai Pantura Karawang. Selain itu juga dapat pengendara dapat melanjutkan ke jalur tol di tol Jakarta Cikampek dengan memasuki gerbang tol Dawan yang berada di kilometer 68 karena memang tol Jakarta Cikampek hanya diberlakukan lajur kontraflow. Prima. Baik, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari tol Cipali. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi.